Siklus Krebs merupakan tahapan ketiga dari proses respirasi sel aerob, lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif. Sesuai namanya, siklus Krebs diambil dari nama penemunya, yaitu Sir Hans Adolf Krebs, seorang ahli biokimia berkebangsaan campuran Jerman dan Inggris. Siklus Krebs disebut juga siklus asam sitrat karena produk dalam siklus Krebs menghasilkan senyawa berupa asam sitrat. Nah, siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Nah, bagaimana tahapan proses siklus Krebs? Tahapan siklus Krebs ada 8 tahapan, yaitu sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, oksaloasetat, yang bisa kita singkat si-iso-alfa-susufumal. Mari kita bahas satu persatu. Proses yang pertama, asetil-CoA. Enzim yang memiliki 2 karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif, akan mengalami kondensasi dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 atau 6 karbon sehingga gugus asetil oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat, koenzim akan dilepaskan sehingga asam sitrat tidak memiliki koenzim dengan bantuan enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat akan menjadi isositrat dengan karbon tetap 6 karena sitrat hanya mengalami isopersasi menjadi 2 revisi, yaitu pelepasan molekul air atau disebut dengan dehidrasi dan penambahan molekul air yang disebut dengan hidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini diketahui enzim ekonitase. Pada tahap yang ketiga, isositrat akan diubah menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini ada elektron yang dilepas yang diterima oleh NAD+, sehingga akan diubah menjadi NADH. Pada tahap ini menjadi dekarboksilasi atau pengurangan 1 karbon, dan 1 karbon ini akan diubah menjadi karbon dioksida. Nah, ini akan dibantu oleh enzim isositrat dehidrogenasi. Tahap yang keempat, alfa-ketoglutarat diubah menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA ini memiliki 4 atom karbon, berarti dalam proses ini terjadi dekarboksilasi. Pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa-ketoglutarat menjadi suksinil-CoA. Artinya ada penambahan koenzim A, sehingga koenzim ini akan berkata dengan suksinil, sehingga jadilah suksinil-CoA. Enzim yang berperan dalam tahap ini yaitu enzim alfa-ketoglutarat dehidrogenasi. Tahap yang kelima, suksinil-CoA yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan karbon, tetapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu ospot inorganik akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan CoA. Yang terdapat suksinil pada tahapan CoA akan dilepaskan dan ospot inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP baik GTP atau ATP. Keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil-CoA sintase. Tahap yang keenam yaitu suksinat yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk
mengkatalis subtinat menjadi fumarat adalah subtinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terjadi perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada hak ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air atau yang prosesnya yang dikenal sebagai dehidrasi. Nah, selanjutnya tahap yang ke-8 malat akan diubah menjadi oktaloasetat. Pada tahap ini pula terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, satu kali siklus menghasilkan 3 NADH ditambah 1 FADH, 2 kali ditambah 1 ATP karena pada adekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil-CoA. Berarti pada siklus Krebs menghasilkan 6 NADH ditambah 2 FADH, 2 kali ditambah 2 ATP.